Sobat Herald, kembali dengan program baru dari Herald Indonesia dalam bentuk bincang Ember Bocor. Seru banget hari ini dengan program baru Herald Indonesia. Ada banyak hal yang akan kita ulas ya, mengenai isu-isu update yang akan dibahas dari Herald Indonesia yang sementara berjalan. Hari ini ditemani dengan narasumber yang energik ya dari Herald Indonesia. Teman-teman gimana kabarnya? Baik. Baik. Oh, so pasti sebaik selalu ya. Baik. Oke. Isu-isu nih. Bisa mungkin disampaikan untuk Sobat Herald isu-isu yang update di lagi perbincangan di Herald nih. Seperti apa nih? Saya kira begini. Ini ada di Makassar perumahan besar terkenal elit. Perumahan elit di Makassar. Kawasan elit. Kawasan elit. Weh, bagus itu. Tapi ada yang menarik. Apa itu? menarik? Apa itu? Katanya di sana itu krisis air bersih. Bah, Perumahan elit, Perumahan elit. krisis air bersih. kok bisa? Menarik banget. Kenapa itu? Kan ini kan elit. Kenapa bisa krisis? Ada apa? Di sinilah. Aduh. Elitnya. Enggak benar bahwa untuk mendapatkan air bersih saja itu ya harus elit caranya. Harus elit. Ya. Masalahnya buruknya itu karena perumahan ini tidak memakai air PDAM. Ya. Perumahan elit tidak memakai air PDAM. Awalnya Sebut, kasih bocoran. ya kita Kasih akan bocoran. kita Namanya. kita bridging dulu. Nanti panselnya itu. Oh gitu. Kalau orang sering baca Herald dia pasti tahu Iya. perumahannya. Perumahan. Saya curiga ini salah yang di samping Kak ini. Mungkin warga perumahan itu sampai diam-diam terus dari tadi ini. Saya mau kencingin. Air bersih di sana seperti apa sebenarnya airnya itu? Airnya di situ yang katanya diklaim akan dikelola sendiri oleh perumahan itu berwarna coklat. Airnya berwarna coklat. Kadang berwarna coklat, kadang berwarna hitam. Kadang hitam, kadang coklat. Comberan begitu. Ya, mirip-mirip air kopi. Air kopi. Kalau orang-orang sana sebut ya. Dan parahnya lagi, mereka itu bayar lebih mahal daripada kalau mereka pakai PDAM. Iya. Lebih tajamnya lagi, nama perumahannya di mana ini? Sebut saja. Bisa dibocorkan ini nama perumahannya di mana? Iya, ada di Makassar. Ada di Makassar. Makanya kalau orang Di sering- Jalan Tanjung Sobat Bumi. Herald yang sering menonton, sering ikuti Herald pasti tahu. Nah, Pasti tahu. ini mirisnya adalah kok perumahan elit seperti itu. Perumahan Dan elit. Ada juga bocoran ada anggota dewan di dalam di Makassar yang tinggal di sana. Tapi Warga perumahannya warga ada perumahan, anggota dewan. Anggota dewan Makassar. Anggota Dewan Nah, Makassar. tapi tidak ada juga. Mestinya kan itu bisa laporkan ke Polda atau ya paling tidak Ya, dia pihak menyuarakan terkait. lah bahwa Ya, itu kan ya. sangat merugikan. Bukan hanya satu orang tapi ini banyak orang, Banyak ratusan bahkan ribuan yang tinggal di sana. Jadi bagaimana kondisi warga di sana semenjak adanya polemik air kotor ya? Iya, saya dengar sih banyak yang sudah menjual rumahnya, banyak yang menjual. menyesal beli rumah di sana, dan ya ada juga mereka harus terpaksa membeli air bersih yang Iya. Membeli air kemasan. bersih secara patungan. Secara patungan, warganya patungan beli air Iya, bersih dari PDAM. dari PDAM. Betul. Betul. Jadi teman-teman Herald sudah pernah lihat airnya langsung ke sana? Iya dong, masa kita Iya. mau bicara baru kita tidak pernah ke sana, jadi kita Luar biasa nih. pernah ke sana. Sudah pernah ke sana. Nah, Sudah sampai- coba airnya? Sampai kita ke penampungan airnya itu kita lihat. Sampai ke penampungan airnya. Sudah coba airnya? Weh. Pak Misak. Kan masa kita mau coba? Kan kotor, Pak. Masa? Jadi langkah selanjutnya teman-teman Herald dengan adanya kasus seperti itu gimana? Ya, kita kawal lah pemberitaannya. Kita bantu warga agar bagaimana masalah air kotor ini bisa jadi air bersih dan sesuai dengan harapan warga ingin air PDAM. Ya, ini kan Itu aja. air loh, maksudku kebutuhan utama ini. Itu kebutuhan pokok. Pokok Air ini manusia. sumber utama ini. Kalau kita lihat airnya, biar kucing kayaknya nggak mau. Iya. Nggak mau. Penasaran ya, saya jadi penasaran nih mau lihat airnya juga seperti apa di sana. Mau ke sana? Ayo. Mau ke sana? Oke, bisa nanti kita jadwalkan setelah sesi ini ya. Selain dari pembahasan itu ya mengenai air bersih di perumahan, ada isu yang lain enggak? Politik kah misalnya atau yang lain? PJ Gubernur Sulsel, wah itu yang menarik itu. Apanya? Calon PJ Gubernur Sulsel, karena kan sekarang kan di Sulsel kan masa jabatan Andi Sulaiman kan bakal berakhir tanggal Berakhir. 5 tanggal 5 September nanti. 5 September 2023 nanti. 2023 sudah berakhir. Nah,
Nanti dan ini sudah ada ini nama-nama yang bakal menjadi calon PJ Gubernur Kasih Sulsel. bocoran. Oh, banyak. Namanya. Nama Ada PJ Gubernur siapa? ada jenderal, Ada jenderal. TNI. Wah, Jenderal TNI namanya Pak. siapa namanya? Abdul Riveras. Abdul Rifai Ya. Ras. Akrab di Satu. siapa Bro Rifai. Bro Rifai. Ah, Bro Rifai. Terus siapa lagi satu? Banyak. Pak Nana juga. Ya, mantan Kapolda Sulsel, Kapolda Irjen Sulsel. Saya dengar Komjen. ada akademisi juga itu. Ada. Ada. Itu mantan rektor UNAS. Rektor Suwanto. Unas. Jadi banyak variasi figur lah, iya. figur lah. Rame lah nantinya saat ini. Rame ya. Ya, Untuk penentuan siapa yang duduk itu siapa yang menentukan? Wah, nantilah teman-teman dari Itu Kemendagri, tapi melalui rekomendasi dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulsel. Oh seperti itu. Iya. Jadi ada tahapan yang harus dilalui dulu ya. Betul. Ada ditunjuk dari Kemendagri dulu. Betul. Ya, duduk ya. Ya ada lobby-lobby politik lah di tingkat pusat. Betul. Ada jalan gitu. Nah, kasih bocoran nih. Lobby-lobby politik ini kalau kita berbicara lobby-lobby politik berarti ada permainan politik ya? Ada permainan politik. Ada Iya, bocoran tidak? pasti. Karena kan PJ gubernur sendiri itu kan jabatan politik, bukan jabatan struktural. Begitu. Dalam undang-undang seperti itu. Bahwa ketika kita ingin memilih gubernur itu harus melalui Iya. cara-cara demokratis. Makanya PJ-nya itu nanti akan diwakilkan menggunakan cara-cara politik juga. Makanya terlibat partai politik. di Partai situ. politik Ya, terlibat dalam penentuan walaupun PJ gubernur. supaya itu netral, dibuatlah seolah-olah Kemendagri yang akan mengusulkan, yang akan memutuskan. Ini bocorannya sangat hangat sekali ini Om Iksan ya. Dari 3 nama, teman-teman bisa kasih bocoran nih. Kira-kira yang paling berpeluang nih siapa? Kalau saya Untuk simpel jadi? aja. Simpel ya? Iya. Maksudnya Kita gimana? lihat sekarang Siapa partai pemenang? partai pemenang. Iya. Partai pemenang siapa yang diusulkan? Iya. Kita enggak usah sebut nama partai Iya, ya. iya, Iya, iya. iya. Nah, itu sudah ada dari 3 yang nama yang familiar ini Iya. untuk kandidat calon PJ Gubernur Sulsel itu ada 1 nama yang diusulkan oleh Partai partai pemenang itu. Partai pemenang mengusulkan 1 nama. Betul. Jadi ya kita lihat aja lah nanti bagaimana lebih politiknya. Bocorannya, inisialnya. Bisa enggak? Betul nggak ya? Ya, baca-baca. Ya, ini kan biar bocor, maksudnya bisa dikasih bocoran sedikit lah minimal inisial gitu. Ya, soal bocorannya itu sebenarnya sudah diulas sama teman-teman di Herald sendiri. Sudah ada di berita sebenarnya. Jadi kalau memang penasaran, ya buka Herald. Buka Herald aja. Buka Herald aja. Ini host sudah baca berita Herald nggak ya? Nantilah diedit di sini anunya. Tatapan layarnya. Ya, toh, nanti editor. Nanti editor. bisa. Intinya kita siapapun itu, kita dari media kan tetap menerima dengan terbuka. Ya. Kiranya kedepannya nanti kita tetap berjalan seperti biasa saja. Mungkin dari politik dan masalah air bersih, saya mau tanya nih. Kemarin dengar nggak kasus ini yang masalah tanda kutip ya, ada jukir di sebuah hotel di Kota Makassar dapat perlakuan ini gitu. Oh, yang penikaman itu. Oh, penikaman. Ya itu Sadis juga itu. maksudnya. Wah, enggak benar. Masa ini kan negara hukum, Pak. Masa Bapak pelaku atau apa? wah, jangan dong. Jangan menjustice. Wah, Anda gimana? Saya kira kok pelaku bisa ada di sini. Adik Bisa diceritakan itu? Om? Ya. Ya. Dari ini begini, ini kan yang juga saya baca dari media-media di Herald Karena ini kita. tidak jelas ini sebenarnya Iya. ini. Tolong diceritakan. Ini kan korban dia niatnya cuma mau melerai. Tolong diceritakan dulu maksudnya ini permasalahan. Om. Biasa perkara. Biasa lah. Caranya. Oh, iya. Tolong diceritakan. Ini kan pelaku ini kan ingin bertemu dengan seorang perempuan yang ia kenal melalui aplikasi. Dia mau ketemuan antara Kencan gitu. Nah, cocok. Pelakunya Nah, janjian. janjian. Mungkin kan tapi karena pelaku dan ini perempuan yang ia kenal ada pahaman, cekcok apa. Nah, si Juki ini datang mau melerai. Weh, kamu kenapa? Kok gini? Nah, akhirnya ributlah si pelaku dengan si Juki ini akhirnya dipukul lah dan dikeroyok. Gas. Tikam. Tikam. Iya, perutnya, punggungnya itu. Ada berapa pelaku yang terjadi di situ, Om? Waktu pasca kejadian ada 3 yang diamankan. Ada 3 yang diamankan. Dia diamankan dan
di Kabupaten Baru kemarin 3 orang. Oh, sudah ditangkap? Ini? Sudah. Sudah ditangkap. Ini polisi kita pelakunya. hebat ini masa dan kita pasti bisa lah. Sudah Jadi kita ditangkap. sesuatu diamankan saat itu. 3 yang diamankan. Nah, Total pelaku ada berapa? 4. Ada 4. 3 ini polisi berhasil menangkap 3 pertamanya di Kabupaten Baru. Terus yang pertama ini pelaku utama ini. Iya. Pelaku utama. Pelaku Dia utama. ditangkap di wilayah Kabupaten Goa. Iya. Iya. Bukan di daerah Tembopau itu. Berarti ya. Nah, 4 ini juga sudah diamankan. Tembolopo itu kecamatan Kakiakia. Oh, maaf. Nanti diralat ya nih anunya. Maksudnya ini Om, ketiganya ini bekerja merencanakan atau insidentil begitu? Nah, kalau itu kita nanti lihat gimana hasil penyidikan polisi kan Nah, berarti lebih lanjutnya harus Iya. baca Herald. Yo, men. Gitu. Ya enggak? Ya, saya mungkin mau bertanya sama kita ini, Om, atau teman-teman ya. Aplikasi yang tadi itu gimana sebenarnya itu? Apanya? Itu ada aturan yang melarang penggunaan itu atau termasuk legal ya seperti itu? Emangnya. Ini kan Aplikasi kita perusahaan berbicara, minta maaf ya, kita iya. berbicara human trafficking ya, berbicara human trafficking. Itu melanggar kan? Kalau berbicara human trafficking, itu kan sudah harus ditutup itu. Tanggapannya teman-teman bagaimana mengenai adanya kalau sarana aplikasi saya seperti itu? pribadi sih ya misalnya aplikasi itu yang dianggap sebagai wadah untuk human trafficking tidak bisa ditutup juga. Iya. Karena itu seperti kita menutup pelabuhan, tempat penyeberangnya narkoba misalnya atau barang-barang haram lainnya. Jadi sebenarnya bagaimana pemerintah dengan segala kemampuannya melalui Kementerian Kominfo misalnya membatasi atau mengawasi secara ketat penggunaan aplikasi itu. Kan kita lihat hari ini aplikasi hijau itu Iya. Kita benar-benar lihat sebut nama ya, tidak aplikasi sejenisnya. Iya, benar-benar tidak diawasi dengan baik lah. Iya. Karena memang bahkan di kalangan kita saja kalau punya aplikasi itu Iya. akan jadi olok-olokan kan misalnya. Iya. Karena pasti orang yang download aplikasi itu dianggap untuk kebutuhan seksual. Iya. Itu. Intinya Jadi, intinya untuk juga ditutup kembali, juga itu agak salah sebenarnya kalau itu mau ditutup. intinya kembali ke orangnya. Orangnya. Ya. Kalau Betul. dipakai untuk kebaikan Ya bisa. bisa. Ya. Kalau dipakai keburukan, Pak. Ya. Ya, Dan itu itu juga bisa berbahaya. dipakai untuk Ada aplikasi kebaikan juga Ustaz ya. misalnya. Ini misalnya. HP saat ini. Misalnya. Iya, Iya sih. Mau dicari ustaz terdekat kan bisa dipakai aplikasi itu. betul. Misalnya. Ada nggak isu yang hot lagi selain itu? Apa ya? Yang lagi sementara diulas nih dari teman-teman Herald. Ya mungkin untuk level nasional ada berita Panji Gumilang ya. Ya. Pemilik pondok pesantren Al Zaitun itu sudah ditetapkan tersangka per hari ini. Setelah beberapa polemik kemarin lah, dia datangkan beberapa saksi, terus ada saling lapor antara Panji Gumilang dengan MUI. Itu akhirnya Panji Gumilang hari ini tuh ditetapkan tersangka KUHP pasal 154 huruf A tentang penistaan agama. Ya, itu per hari ini. Itu ancamannya 5 tahun. Blokir ya tabungan-tabungan dari ini penjual. Oh ya, asetnya. Itu mungkin sebagai ini saja, barang bukti sementara. Itu nanti kalau tidak terbukti kemungkinan Buka kembali. dibuka kembali lah. Tapi saya ingin prihatin sebenarnya dengan para santrinya ini kalau jadi tersangka dan ditahan. Gimana nasib para santrinya itu ya? Gimana itu? Ya, Pasti bisa kasihan juga. sebenarnya. Ya. Kan ada ribuan loh ini santrinya. Tapi kan ditangkapnya Panji Gumilang bukan berarti Al Zaitun ditutup. Iya. Panji Gumilang dianggap Panji sebagai Gumilang ditangkap, bukan berarti Al Zaitun tidak ditutup. Enggak, ya santrinya Iya. tetap di Tetap berjalan. Karena kan ini Al Zaitun itu semacam wadah yang sudah ada strukturnya di dalam. Kira-kira dengan penangkapan Panji Gumilang ini struktur pembelajaran di Al Zaitun ada perubahan atau bagaimana? saya kira Tetap ada, seperti itu. pasti ada. Karena itu kan sudah menjadi rekomendasi sebelumnya ya dari Berormas Islam. Ormas Islam sama Pak Mahfud Ya, Pak Mahfud juga. bahwa tidak dibubarkan tapi Dibina. 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 Dan pasti ya yang akan ada orang yang bina, yang ajarannya itu lebih Diluruskan lagi. diluruskan. Oke. Gitu. Selain tadi pembahasan mengenai Al Zaitun, ada hal yang menarik nggak yang bisa mungkin dibocorkan untuk teman-teman sobat Herald? Iya.
Saya kira ini ada kabar duka buat kita semua. Ya. Ada saudara kita 5 orang, Enam. 6 orang yang meninggal di Papua dunia Tengah. di Papua Tengah karena Masalah kelaparan dan Gagal panen, mereka gagal panen gara-gara kekeringan. Kasihan itu. Ya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB untuk segera menanggulangi di kekeringan atau kondisi yang melanda di Papua Tengah itu. Musim paceklik. Ya. Jadi sebenarnya bantuan sudah beberapa Salurkan. Iya. Cuman ada beberapa rintangannya, hambatannya. Untuk Iya, karena, dari pelosok mungkin. perjalanan ke sana itu Iya, kan iya. harus tempuh jalur ke sana juga. Dari segi keamanan itu yang Iya. paling ini. Konflik juga masih terjadi. Apalagi BMKG kemarin kan sudah mengeluarkan ini ada sekitar 60% daerah yang sudah terdampak El Nino, termasuk Papua. Dan itu memang dampaknya itu sampai kekeringan. Jangan sampai kita di Makassar, Ya, Sulawesi dalam Selatan cuaca itu seperti ini ya, kita harus ini juga ya saling memperhatikan. Iya, iya. Ada dari jaga fisik, sering beraktivitas yang berolahraga begitu. Intinya jangan lupa bahagia, itu aja. ya. Iya. Apalagi masalah panen ini kan bisa jadi. Kita doakan Apalagi untuk kan di jalan sana. impres yang selalu berhadapan dengan namanya kepentingan rakyat, tapi Iya. ada saat ini yang Iya. yang membutuhkan uluran tangan kita dan perlindungan dan negara harus hadir. Jadi harus ada penundaan pemilu nih. Ada gimana? Tidak ada. Maksudnya lanjut ya. ini Om Handi tadi bilang momen seperti ini jangan cuma fokusnya pilpres. Iya. Ah, Justru di gitu. sana itu ada yang harus kita perhatikan. Itu maksudnya. Oke. Oke, ada lagi heboh nih di daerah Luwu Timur nih, tepatnya di daerah Sorowako. PT Vale. Loher Raya. PT Vale nih. Mungkin teman-teman ada bisa kasih bocoran sekelumit yang terjadi yang sering di demo di sana, petani mereka katanya lagi demo. Atau sebenarnya polemik apa sih yang terjadi di sana? Rumit. Susah. Iya, namanya warga sana di sana itu sangat menderita perkataan Dari dari tambang itu. Ah. Kenapa? Karena pertama dari segi polusi udaranya, lingkungannya, limbahnya banyak lah. Belum lagi kepada pemberdayaan SDM-nya sana. Saya kira ada beberapa deretan yang menjadi aspirasi warga di sana yang hari ini mestinya didengar iya. dari berapa tahun nih? Sudah lama ya? Sudah lama, puluhan tahun. Ya, Dulu kan sempat viral juga ini ada pembuangan air yang diduga limbah dari PT Vale langsung ke danau itu. Iya, Iya. Danau Matano. Iya. Jadi bagaimana nih? Daerah Loher Raya itu dikenal sebagai dengan pertanian mericanya. Iya. Pertanian merica itu di sana ketika Vale membuka tambang baru di sana, itu otomatis kebun-kebun milik petani merica itu akan tergerus. Jadi padahal masyarakat di sana itu sudah hidup turun temurun dari petani merica. Iya. Jadi ketika datangnya Vale ini akan merusak ekosistem itu. Kehadirannya Vale yang merusak. Ya, walaupun janji-janji dari PT Vale sendiri yang seperti akan mempekerjakan warga lokal, itu akan mengubah suatu subkultur budaya yang ada di sana dari masyarakat petani menjadi masyarakat pekerja. Itu akan mengubah banyak hal sebenarnya. Maka itulah yang mereka lawan. Iya. Mereka lebih memilih tetap menjadi petani daripada bekerja di tambang. Respon dari pemerintah setempat seperti apa? Ya, itu juga karena izin tambang itu sebenarnya sudah diberikan oleh PT Vale. Iya. Sudah diberikan. Apalagi kan PT Vale itu salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di dunia Iya. dan terbesar di Indonesia.
Sehingga masyarakat di sana itu memang berlawan menggunakan komunitas-komunitas saja. Iya. Bahkan bisa dilihat beberapa kali aksi mereka itu dibubarkan oleh beberapa aparat keamanan karena menghalang-halangi kerja-kerja di Ya sana. sempat terjadi ini ya gontok-gontokan ya. Iya, peristiwa di iya, sana iya, ya. iya. Sempat ricu di sana. Iya. Iya. Antara warga, pekerja dan pihak pengamanan dari Iya. kepolisian. Tidak bisa dipungkiri juga sebenarnya karena yang mereka perjuangkan itu hak-hak mereka atas ekonomi, hak ekonomi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa tetap bertahan hidup sementara lahan mereka untuk mengelola pertanian itu akan berpotensi rusak. Seperti yang Pak Wapimdre tadi bilang bahwa kehadiran Vale itu, kehadiran tambang itu dimanapun, kita tidak mendiskreditkan Vale sebagai salah satu perusahaan semua tambang pasti akan merusak. Pertama, polusi. Kedua, kualitas air. Itu pasti yang dirusak. Padahal pertanian itu membutuhkan dua hal itu. Udara yang sehat dan air yang sehat. Itu. Jadi PT Vale sejauh ini apa yang respon yang dilakukan? Iya, Adanya kemarin aksi-aksi tadi itu. kemarin kami juga sempat memberi konfirmasi ke pihak PT Vale. Iya. Tapi ya itu kan memang responnya belum ada konfirmasinya terkait dengan pemberitaan ini. Kau belum memberikan Iya, konfirmasi. iya. Karena kan juga pernah nggak ingat yang ada di Twitter 10 dosa PT Vale. Wah. Oh iya, Nah, iya, iya. bisa Viral mungkin itu. disebut ke 10 dosa dari PT Vale. Ini Seru saya baca-baca kayaknya. nih bertanya nih. Ada banyak ini di sini yang disebutkan dosa-dosa PT Vale. Ada Bisa dibantu? Om? produksi PT Vale yang selama 54 tahun produksinya 7.000 hektar, kurang dari 10% dari luas konsesi. Terus juga ada tenaga kerja lokal yang mana tenaga kerja lokal ini katanya belum diserap maksimal oleh PT Vale. Dan juga banyak lagi di sini ada 10 dosanya. Nanti ditempelkan ya di sini di anunya di screenshotnya. 10 dosa dari PT Vale. PT Vale iya. Dan sempat kami konfirmasi dan itu hari memang belum ada jawabannya. Jawaban langsung waktu dikonfirmasi seperti Konfirmasi nggak ada. apa? Nggak ada Iya. jawaban. Cuman kami itu hari ya dilempar hubungi itu ya sudah. Oh, saling melempar gitu maksudnya. Iya. Itulah. Saling melempar. Pimpong. Hari ini bagaimana? Sudah kondisi di lapangan sudah netral semenjak adanya aksi petani merica tadi. Ya pasti warga pasti ya minta ada tindak lanjutnya dan berharap PT Vale mendengar itulah. Masa sudah di demo nggak mendengar, ya pasti haruslah seluruh warga. Iya. Ya, Warga dan- sana tetap berjuang Iya. bagaimana PT Pali itu tidak tuli. Oke, kita bantu warga di sana, warga sekitar, kita doakan mereka yang terbaiknya saja. Ya, semoga PT Vale terbuka. Ya. Artinya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dan itulah tadi sedikit bocoran-bocoran yang dari tim Herald Indonesia yang disampaikan kepada Sobat Herald. Nantikan ember bocor selanjutnya bersama Herald Indonesia.